Randy tanya ke Topan, Pan, sebenarnya ada apa yang terjadi dengan Nilam? Dan kenapa kamu muntah segala macam? Aku belum tahu. Aku harus ngomong sama guruku. Dan mungkin jawabannya mungkin bisa besok. Ya karena ini terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya cerita panjang lebar, saya mengucapkan saya dan tim ini turut berduka atas kemarin yang terjadi gempa di daerah Bantul, Yogyakarta ya Mas Lutfi. Mudah-mudahan bencana yang di Bantul ini segera diatasi juga dari pemerintah atau segala macam gitu kan ya. Mudah-mudahan selamat semuanya lah ya. Amin amin ya Allah. Oke, seperti biasa absen kasih nama dan nama kota kalian gitu biar saya tambah semangat. Di part 1 ya kan, part 1 sebelum ini juga di tengah-tengahnya video ini saya ngerasain gempa juga, sempat kita langsung pada keluar dari studio. Kalian yang belum nonton di part 1-nya, kalian nonton dulu deh. Di sini part 3 ini akan saya bahas, ini part 3-nya. Ini judulnya Balas Dendam Hantu Calon Pengantin. Ini hantu Nilam. Yang belum nonton part 1, part 2 segera nonton dulu. Ini part 3-nya soalnya. Jadi biar tahu ceritanya. Pastikan semuanya sudah absen semuanya. Dari kota mana segala macam ini biar saya tambah kenal dekat. Nah buat teman-teman yang belum nge-save nomor saya, ketika ada tayangan baru segera di-save nih nomornya nih. Biar kalian ini nggak kebingungan nih kalau ada tayangan dari YouTube. Ya kalau ada tayangan dari saya nih. Yuk di-save nomornya 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Ya oke. Udah. Seperti biasa langsung dikasih nama dan nama kota kalian gitu. Nanti saya masukin grup. Ketika ada tayangan baru dari Rian Agus Widodo, ini kalian langsung mendapatkan notifikasinya gitu. Langsung dari handphone saya. Kalian sudah penasaran gimana kelanjutannya si Nilam, ceritanya si Nilam? Di part 3-nya ini kita bahas. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Ini seperti biasa nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Dan ini part 3-nya. Dimana pada saat itu ini Nilam ini sudah dibawa di rumah sakit. Dan Randy, ini kan dia ini sebenarnya colong-colongan. Ini colong-colongan dari rumah. Yang sebenarnya Randy pun tidak boleh keluar-keluar. Ya kan? Karena Randy penasaran. Nilam kok nggak ada kabar selama aku sakit. Akhirnya Randy minta diantar Topan ke tempat Nilam. Ternyata Nilam dalam keadaan sakit juga. Dan sakitnya ini sama, tidak wajar. Hingga pada akhirnya Nilam dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, Topan pun memberi air kepada ibunya Nilam untuk dibasuhkan kepada Nilam. Dan setelah itu Randy pun berpamitan. Bu, saya pulang dulu bu. Saya ngabarin orang tua saya dulu. Untuk pembayaran rumah sakit ibu jangan khawatir. Nanti saya yang nanggung bu. Ibu tenang aja. Ya ampun nak. Maafin ibu yang repoti kamu. Gak apa-apa bu. Ya udah bu saya permisi dulu. Randy pun pamit pulang. Randy pun pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibukain sama ibu. Waalaikumsalam. Nah kamu dari mana aja nak. Ibu ini kepikiran. Ibu kan udah bilang jangan kemana-mana bu. Biar Randy jelasin dulu bu. Bapak kamu itu kepikiran. Pak ini Randy udah pulang pak. Nah. Akhirnya disuruh masuk Randy. Duduk. Bapak ini kepikiran. Kesehatan kamu loh. Kamu kan masih sakit. Dan sakit kamu ini juga sakit yang gak wajar loh nak. Sakit kamu ini kan lagi diatasin sama Pak Rois. Ini kamu kemana aja? Bentar pak, bu. Biar Randy jelasin. Randy terus terang penasaran kenapa Nilam tidak kesini. Dan Randy minta diantar Topan. Akhirnya Randy ke tempat Nilam. Dan ternyata Nilam sama pak, bu. Dan sekarang kondisi Nilam malah kritis. Randy langsung membawanya ke rumah sakit. Itu loh pak, bu. Ya ampun, Nilam di rumah sakit toh nak? Iya pak. Yaudah bu, kita tengok Nilam bu. Kita datang ke sana bu. Dan saat itu juga mereka kembali ke rumah sakit. Randy di rumah ini hanya mengambil baju-baju, ganti. Ini langsung kembali lagi ke rumah sakit. Bareng dengan keluarganya. Setelah bapaknya ini sampai di rumah sakit, bapaknya kaget. Ngelihat kondisinya Nilam. Dengan muka yang pucat, bibir pucat. Ini bener-bener bapaknya Randy ini kayak ngerasa kesel juga. Ibunya Randy juga sama. Nah di sini bapaknya Randy ini ngomong sama ibunya Nilam. Udah ibu tenang aja bu. Masalah biaya rumah sakit biar saya yang nanggung. Dan ini saya tidak terima dengan Nilam yang seperti ini bu. Iya pak gak tahu Nilam ini kok punya penyakit yang kayak gini. Saya juga gak ngerti pak. Randy udah cerita belum pak? Udah, Randy udah cerita semuanya. Mengenai apa yang terjadi dengan Nilam. Seperti apa Nilam ini ada di part 2. Jadi
penyebab nilam seperti ini ada di part 2. Jadi kalian harus nonton di part 2-nya. Nah, pada saat itu bapaknya ini ngomong sama Randy. Ren, ini keluarga Yanto sudah kurang ajar. Dia nggak ngerti. Dia ini sedang berhadapan dengan siapa? Bapak nggak terima. Calon menantu bapak dibuat seperti ini. Iya pak. Randy juga nggak ngerti pak. Niat kita ini baik. Kita ini nolong mereka, nolong Nilam. Untuk mengembalikan utang almarhum bapaknya Nilam. Tapi malah Nilam terjadinya seperti ini pak. Ini yang terjadi pada Nilam seperti ini sekarang pak. Yaudah bu. Ibu tenang saja, ini biar jadi urusan saya juga. Nilam ini sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri bu. Jadi ibu nggak usah khawatir. Iya pak, terima kasih. Maaf saya ini merepotkan keluarganya Randy. Enggak bu, nggak apa-apa. Dan di sini bapak ibunya Randy menenangkan ibunya Nilam. Memberi support agar tidak khawatir tentang Nilam. Randy, bapak tak hubungi Pak Rois lagi. Iya pak. Kalau gitu Randy biar sama ibu di sini pak. Yo, bapak keluar dulu bu. Bapak keluar dulu bu. Bapak mau hubungi Pak Rois. Bapak tidak terima akan hal ini. Pak Rois ini orang kepercayaannya Pak Cipto. Pak Cipto bapaknya Randy. Singkat cerita, pada saat itu Nilam ini lagi diatasin sama dokter, ya kan? Nah, pada saat itu Randy ini udah ngantuk banget, kurang istirahat. Nah, saat itu juga ibunya Nilam ngomong, "Nak Randy mending tidur aja dulu, nggak apa-apa." Yo, iya bu, nanti sebentar lagi kalau bapak udah datang ke sini, soalnya kita datang ke sini naik mobil bu. Bentar lagi bapak jemput paling bu. Iya, nanti gampang ke sini lagi bu. Mas Randy, iya bu. Ibunya Randy juga di situ. Ya kan? Dan gak lama kemudian ternyata benar. Bapaknya Randy ini jemput. Le, Pak Roy sudah di rumah. Ayo kita pulang. Iya pak, ayo bu kita pulang. Bu kita pamit dulu. Nanti masalah apa-apa ibu jangan takut. Ya bu ya, nanti pembayaran semua dari kita semua bu. Matur nuwun nak Randy. Akhirnya mereka pun pulang. Ya kan? Meninggalkan rumah sakit. Setelah mereka pulang, pada malam harinya, Nilam yang sedang tertidur, karena reaksi obat mungkin ya dia tidur. Pada malam harinya, Nilam ini terbangun. Dan nafasnya ini ngos-ngosan. Nilam, kamu kenapa Nduk? Gimana Nduk? Kamu kenapa Nduk? Bu, Nilam mimpi yang aneh bu. Nilam mimpi yang aneh. Nilam bermimpi aneh. Ini kenapa? Ada apa dengan mimpi Nilam? Kamu mimpi apa nak? Kamu mimpi apa? Tanya dari ibunya Nilam. Nilam pun menjelaskan, Bu, Nilam bener-bener ngeri bu. Di situ Nilam ini diajak di tempat asing. Terus setelah itu ada kereta kencana lewat dengan lengkap kuda. Ini semua serba emas bu keretanya. Dan saat itu ini ada 2 pengawal dan ada seorang putri di situ duduk bu di kereta itu. Pengawal tadi ini turun dan pengawal itu ngomong sama Nilam bu. Ini ada 2 lelaki, ini ngomong sama Nilam bu, menawarkan agar Nilam ini ikut dengan kereta itu bu. Ayo nak, saatnya kamu ikut kami. Dengan seperti itu, kamu akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Apapun yang kamu inginkan, akan terpenuhi. Nilam ini ditawari oleh 2 pengawal tadi untuk naik kereta tersebut. Kereta yang lengkap dengan kuda. Apakah ini kereta kencana? Pada saat itu Nilam ini antara dilema. Mereka menawarkan apapun yang Nilam inginkan. Nilam ini kebingungan. Ikut nggak? Aku harus ikut apa gimana? Nah pada saat itu, ini Nilam ini melihat dari kejauhan. Nilam ini melihat kok ada cahaya putih. Cahaya apa ini? Setelah itu cahaya itu membuka. Ya kan? Ini setelah cahaya itu membuka, Nilam ini melihat di dalam cahaya tersebut. Ini ada almarhum bapaknya Nilam ini sedang disiksa, sedang dicambuk-cambuk. Boom. Ini bapaknya ini, tangannya ini dipaku di tembok besar. Tepat di bagian telapak tangan ini ada paku besar menancap. Cerak. Yang satunya juga cerak, ini dipalu. Bang, bang dengan 2 algojo. Dan di sini algojonya beda dengan yang ada di kereta kencana tadi. Ini algojo yang serem-serem. Mukanya ini serem, hancur mukanya. Parah. Dan pada saat itu bapaknya ini dicambuk-cambuk, bapaknya Nilam. Cukup, hentikan. Nilam tersadar. Itulah yang ada di mimpi Nilam, diceritakan ke ibunya. Dan pada saat itu Nilam ngomong, Bu, di mimpi Nilam ini jelas-jelas bapak disiksa. Apa gara-gara bapak inilah lakon penggandaan uang dengan Pak Beni, terus bapak bersekutu dengan makhluk apa, jin atau apa setan mana gitu bu? Apa seperti itu bu? Udah nak, tenang nak, kita harus doain bapak. Udah tenang nak. Nah Nilam ini ditenangkan ibunya juga kepikiran. Saat itu juga ibunya ini pas malam harinya ini sholat malam.
berdoa untuk keselamatan Nilam, mendoakan suaminya yang sudah meninggal, almarhum Pak Ridwan, bapak kandungnya Nilam. Nah, keesokan harinya di sisi lain, di tempatnya Randy, ini kan semalam udah ketemu Pak Rois, dan Pak Rois ini nginep malamnya itu, ya kan? Malamnya ini nginep, Randy pagi-pagi ini bangun, ini mendengar ada suara orang muntah. Randy bingung, keluarlah Randy dari kamar. Ketika Randy keluar dari kamar, ternyata di ruang tamu ini sudah ada ember, di situ ada Pak Rois, orang kepercayaan Pak Cipto, ya kan, tentang hal-hal goib. Pak Rois ini tahu. Di situ juga ada ibunya Randy. Randy pun tanya, Pak Rois kenapa Pak? Pak Rois kenapa? Pak Rois saat itu juga muntah darah. Wah, iya nak. Nah Randy, pesan bapak jangan kemana-mana dulu. Yang jelas mereka nggak terima. Mereka saling serang. Mereka ini menyerang kita. Mereka menyerang kamu dan Nilam. Bisa kayak gini ya Pak? Ya, ini mereka menyerang Nilam dan menyerang kamu. Mereka menyerang Nilam karena Nilam menolak cintanya. Nilam menolak cinta Yanto. Dan di sini Pak Beni memang punya dukun yang sangat kuat. Dan di sini mereka juga menyerang kamu. Maka dari itu pesan bapak kamu jangan kemana-mana. Biar bapak yang atasi ini semua, kata Pak Rois. Nah saat itu bapaknya Randy juga ngomong, dengerin Le, apa kata Pak Rois? Bapak gak pengen kamu kenapa-napa. Masalah Nilam, nanti biar bapak dan ibu yang sering ke sana, ke rumah sakit. Karena kalian ini sama-sama sedang rawan. Mereka ini tidak terima. Dan kasus seperti ini tidak bisa dilaporkan. Karena ini goib. Iya Pak, Randy tahu itu Pak. Tak ada bukti. Iya, Bu, nanti ibu yang sering ke rumah sakit ya Bu, jenguk Nilam Bu. Iya Le, nanti ibu bakal ngasih kabar kamu terus. Nah ternyata emang benar, ini yang ke tempat Nilam, ke rumah sakit, ini bapak ibunya Randy. Pada saat itu bapak ibunya Randy ini datang lagi jenguk ke tempat Nilam di rumah sakit, ya kan. Ini Nilam bercerita, Pak, Bu, Nilam ini kok mimpinya aneh. Apa Nduk, kamu mimpi apa? Cerita sama bapak sama ibu. Iya Pak, kemarin itu Nilam ini mimpi diajak naik kereta kencana. Terus setelah itu Nilam ditawari kehidupan abadi di sana. Katanya berkelimang harta. Terus gak lama Nilam ini melihat bapak Nilam ini sedang disiksa. Lewat cahaya putih, Nilam ini melihat seperti itu. Bapak dicambuk-cambuk. Apa karena ini bapak bersekutu dengan jin saat itu? Penggandaan uang dengan Pak Beni atau apa? Di sini bapaknya Randy ini langsung menyetop Nilam. Udah cukup Nduk. Udah, kamu jangan terlalu berpikir yang terlalu dalam. Saat ini kamu fokus dulu sama kesembuhan kamu, ya, agar kalian ini jadi nikah. Ibunya Randy pun juga ngomong, iya Nduk, fokus kamu sembuh dulu. Lagian temennya bapak, Pak Rois juga udah bantuin kita. Nah di sini bapaknya Randy ini tidak bercerita mengenai serangan ini sebenarnya dari Yanto, gitu kan, dari Yanto dan bapaknya, karena tidak ingin menambah mereka ini kepikiran, gitu. Jadi hanya diam, udah Bu, diam aja Bu, kita nggak usah cerita yang macem-macem. Akhirnya ibunya nurut juga, nggak diceritakan. Di sini hanya memberi semangat agar Nilam ini sembuh. Singkat cerita, akhirnya ini 1 minggu sudah Nilam di rumah sakit dan biaya rumah sakit ini sudah ditangani sama bapak ibunya Randy. Dan Nilam pun sudah diperbolehkan pulang. Dan kabar tentang Nilam ini juga ibunya menyampaikan ke Randy, udah kamu nggak usah kemana-mana dulu. Udah, Nilam sudah dibolehin pulang. Nilam intinya udah sembuh. Yo, iya Bu, tapi kan Randy pengen ketemu Nilam Bu. Udah, nanti dulu. Di antara gesek Le. Nggih Bu. Randy di rumah, Nilam pun sama di rumahnya Nilam, gitu kan. Nilam sudah bisa membantu ibunya jualan sayur di depan rumah. Tapi ini Nilam masih ngerasain yang sering mual. Walaupun jaraknya ini lumayan, jedanya ini panjang. Cuma Nilam ini masih tetap ngerasa mual. Pengen muntah, ditahan terus nanti ke belakang, muntah di belakang, nanti baru bantuin ibunya lagi. Nah berapa hari di rumah yang saya bilang tadi Nilam masih ngerasain mual gitu kan ya. Nanti tiba-tiba muntah. Cuma udah gak pusing lagi atau apa gitu. Cuma mualnya ini yang masih. Dan masih diberi obat juga dari dokter gitu kan. Pada pagi hari ya kan. Pada pagi hari ibunya seperti biasa nyiapin sayur ya kan. Setelah dari pasar gitu kan. Ibunya nata-nata sayur di depan rumah gitu. Ini ada pembeli tetangganya Nilam. Nah Nilam ini dia ini sedang natain juga di situ. Mbak Nilam, ibu beli sayurnya sama ini bawang-bawang ini loh apa? Nah
Akhirnya Nilam ini menyiapkan. Nilam ngambil plastik, dibungkus ke plastik. Nah pada saat itu tiba-tiba Nilam mual. Udah mulai mau nahan nih Nilam. Udah mau nahan, tapi kayak nggak ketahan gitu. Udah berusaha nahan. Tiba-tiba Nilam muntah. Muntahan tadi ini mengenai pesanan sayurnya ibu-ibu tadi. Tetangganya Nilam. Ini muntahan semua di sayurnya dia. Ih, kamu ini gimana sih Nilam? Muntah kok di belanjaan. Kamu ini gimana? Maaf bu, maaf. Nilam langsung menjatuhkan belanjaan tadi. Nilam langsung ke belakang, melanjutkan muntahnya. Ibunya Nilam sampai minta maaf. Maaf bu, maafin anak saya bu. Nanti saya ganti sayur yang baru bu. Nanti, udah nggak usah. Males belanja di sini saya. Kok ada muntahan kayak gini? Ini Nilam muntah. Saking nggak ketahannya, dimarahin lah. Ibunya ini dimaki-maki dan orang-orang yang pada belanja di situ langsung pada bubar. Padahal di sini ibunya Nilam udah mau ganti, tapi orang itu malah pada pergi. Ibunya Nilam hanya bisa menangis. Ini kenapa yo? Apa harus ke rumah sakit lagi? Apa gimana yo? Ibunya Nilam ke belakang. Nilam masih muntah-muntah. Terus menerus. Kamu kenapa nak? Kamu ini kenapa nggak tahu bu? Tadi Nilam udah berusaha nahan bu. Tapi kok kayak gini ya bu? Dan semenjak itu, ini setiap pagi buka, ini nggak ada orang datang. Karena udah ngeliat mungkin orang-orang ini pada jijik lihat muntahannya Nilam ini di sayur. Semenjak itu ibu-ibu di tetangga-tetangga sebelah-sebelahnya itu nggak pada beli ke situ. Dan malah jadi gunjingan warga. Nilam sekarang kok kayak orang gila yo, tiba-tiba muntah. Nilam kok sekarang kayak gini yo, kok jijeni banget muntah ini ngon barang dagangan nih. Iki piye toh? Ini ibu-ibu pada gunjing seperti itu. Ibunya Nilam yang pada saat itu samping rumah ini kan ada kayak untuk jemur pakaian. Ibunya Nilam ini denger tetangga ngomongin seperti itu. Nangis. Ini ngangkatin jemuran ini sambil nangis. Mendengar orang-orang ngomongin tentang Nilam. Nilam dibilang kayak orang gila. Kadang teriak-teriak. Kadang muntah gak jelas. Sepulang dari rumah sakit katanya jadi gila. Banyak asumsi orang mengatakan seperti itu. Berjalannya waktu ya kan. Ini Pak Rois ini datang, ya kan? Ini ngomong sama Randy. Nak, kamu udah kangen sama Nilam? Sudah lah pak, udah jarang ketemu kok pak. Udah lama banget saya nggak ketemu. Kapan saya boleh ke sana pak? Aman. Sementara ini kamu datang ke sana, udah bisa. Beneran pak, saya boleh ke sana. Nah, tak lama bapaknya Randy sama ibunya ini ngomong, Pak Rois, kira-kira bagaimana Pak Rois? Kalau Randy, ini kan sebentar lagi udah menjelang wisuda. Nah, kalau bisa secepatnya diadakan pernikahan sama Nilam. Biar Nilam ini bisa dibawa Randy. Atau nanti ibunya juga ikut juga gak apa-apa. Menurut Pak Rois gimana? Bapaknya ngomong seperti itu. Ya gak apa-apa. Kalau memang mau ngomong seperti itu dulu gak apa-apa. Ya udah Ren. Kamu ngajak temenmu. Yo, ini ke tempat Nilam. Ngomong bahwa berapa hari lagi bapak sama ibu kesana. Soalnya bapak saat ini sedang sibuk di kantor. Nanti kita susun jadwalnya biar kita datang ke sana. Tapi kamu ngomong dulu sama ibunya Nilam. Yo, biar mereka nggak kaget. Kalau kita ini mau melamar. Iya pak. Kalau gitu, kalau memang Randy ini udah diperbolehkan ke sana, Randy seneng pak, bu. Ya udah hati-hati Ren. Randy seneng nih, dapat kabar udah dibolehin ke Nilam. Karena Pak Rois bilang ini udah aman nih. Pada saat itu Randy ini udah mendapatkan izin, ya kan? Udah mendapatkan izin boleh ke tempatnya Nilam. Ini Randy ini berniat untuk menghubungi Topan. Randy pikir Topan ini ada di kampus. Randy langsung menuju ke kampus. Pada saat Randy ke kampus, ini nyari Topan, ini gak ketemu-temu. Ada salah satu teman Topan, ini Randy tanya, lihat Topan gak bro? Oh, Topan gak ke kampus, coba lihat di kosan, ada gak? Akhirnya Randy ini ke kosannya Topan. Jadi Topan juga punya kosan di situ buat dia ini kalau pas lagi capek nggak langsung pulang ke rumah. Topan punya kosan juga di situ kan. Randy ke kosannya Topan. Saat Randy ke kosannya Topan, ini pemilik kosan bilang, Topan berapa hari ini pulang kampung. Topan pulang kampung. Daripada aku ke kampung Topan, udahlah. Aku lagian udah nggak kenapa-napa, udah dibolehin ke tempat Nilam sama Pak Rois. Udahlah, aku ke tempat Nilam. Randy berpikir seperti itu. Datanglah Randy ini sendirian akhirnya ke tempat Nilam. Nah akhirnya Randy menuju ke rumahnya Nilam. Nah sebelum masuk ke kampungnya Nilam, Randy ini masih ingat. Di depan gapura gang mau masuk ke kampungnya Nilam. Ini kan ada sawah panjang gitu kan ya.
Ini di depannya. Ini kan sempat di situ Topan dulu pernah lihat kalau ada ular di situ banyak. Karena Topan ini dia ngerti tentang hal-hal seperti itu, temennya Randy. Ini Randy berhenti sejenak di situ, memastikan ini Pak Roy sudah ngomong aman. Sementara Topan nggak ada, tapi dulu Topan di sini pernah seperti ini. Udahlah, Bismillah. Aku pokoknya harus ketemu Nilam. Akhirnya Randy melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Nilam, melewati sawah-sawah tadi. Setelah sampainya di rumahnya Nilam, Nilam ini lagi nyapu di depan. Nilam, Mas, kangen banget ini, udah lama nggak ketemu. Randy senang melihat Nilam ini udah segeran badannya, udah mendingan ketimbang saat di rumah sakit pucet. Terakhir Randy lihat, Nilam langsung dipeluk sama Randy. Randy pun disuruh masuk. Masuk mas, masuk mas. Bu, ada Mas Randy bu. Oh iya nak. Ya ampun nak. Gimana kabarnya kamu nak? Baik bu. Ibu sama Nilam gimana kabarnya bu? Ya kayak gini. Nilam gimana sekarang? Ya kayak ginilah. Ini udah mendingan sih. Kemarin-kemarin masih mual. Terus muntah-muntah terus. Dan gak ngerti. Apa ini yang di dalam perut kayak kremes-kremes kayak gitu. Aku gak ngerti. Kata Nilam. Nah di sini Randy menenangkan. Udah tenang. Jadi kedatangan aku ke sini, aku memang udah ngomong sama Bapak Ibu dan Pak Rois memastikan kalau aku ke sini udah aman. Nah, ini aku mau ngasih kabar bahagia. Kabar bahagia apa nak? Kata ibunya Nilam. Gini Bu, kata Bapak sama Ibu, sebentar lagi kan saya ini lulus wisuda. Ini alangkah baiknya, ini nanti disegerakan kita ini menikah. Gitu Nilam, gitu Bu. Oh, gitu nak. Ibu manut aja nak. Gimana baiknya orang tua kamu? Iya ini. Kenapa Randy ngomong seperti ini biar ibu sama Nilam ini gak kaget nanti kalau ibu bapak saya kesini bu. Ngomong perihal pernikahan. Iya nak, ibu malah seneng dengernya kok nak. Kata ibunya Nilam. Karena menjelang maghrib, Randy pun berpamitan dengan ibu dan Nilam. Bu, Nilam, aku pamit dulu ya. Aku udah seneng lihat kamu sekarang kayak gini. Udah mendingan kayak gini. Ya, iya mas, aku juga seneng. Nanti kesini lagi yo mas. Iyo, nanti mas kesini lagi. Bu, Nilam pamit dulu ya. Iya mas, hati-hati di jalan. Randy pun berpamitan dan akhirnya Randy pulang. Nah saat pulang ini kan harus melewati sawah lagi. Dan kondisinya ini mau menjelang maghrib. Nah pada saat itu ini melintas sawah ya kan. Melintas sawah mau menuju ke jalan raya. Randy dikagetkan ini di tengah-tengah sawah. Ini ternyata Yanto dan anak buahnya sudah menghadang di situ. Berhenti. Matiin motornya. Iya. Ada apa emang? Ini ya. Yang namanya Randy. Teman-teman. Ini yang namanya Randy. Ganteng mana sama Yanto? Ganteng mana? Ganteng Mas Yanto toh. Kamu yang namanya Randy. Iya. Kamu itu ngerti gak sih? Kamu itu sedang berurusan dengan siapa? Maaf Mas Yanto. Maaf teman-temannya Mas Yanto. Saya banyak urusan jadi saya mungkin harus cepet-cepet pergi. Saya ini ngomong belum selesai. Sekali lagi. Jangan macam-macam dengan saya. Ngerti kamu? Kalau macam-macam dengan saya, ini urusan bisa panjang. Ngerti kamu? Saya bisa membunuh tanpa menyentuh. Tiba-tiba Yanto ngomong seperti itu. Ngerti kamu? Ya Mas Yanto, maaf. Saya mau pamit dulu. Soalnya ini udah mau menjelang maghrib. Maaf ya Mas. Randy tetap menyalakan motor. Ya udah sana, silakan. Dan sekali lagi, kamu berurusan dengan Yanto. Ngerti? Maaf Mas Yanto, saya lanjut dulu. Randy langsung cabut aja udah. Dan Randy pun meninggalkan rombongan Yanto. Randy pun pulang. Ini Yanto kayak ngancam. Nah, sesampainya di rumah, ini memang pas maghrib. Azan mungkin baru selesai. Ini Randy langsung memarkirkan motor ya kan. Randy memarkirkan motor. Saat Randy memarkir motor, tiba-tiba Randy dikagetkan. Ini di pojokan halamannya Randy, ini ada pohon cemara tinggi. Saat itu, Randy melihat pohon itu. Ini gak ada angin, gak ada apa. Tiba-tiba pohon cemara itu bergetar. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada bayangan hitam. Ini bak kayak ular, tapi ini hanya sebuah bayangan. Ini kayak bayangan gitu kan, kayak siluet gitu kan. Dia ini kayak melilit pohon tersebut. Randy lihat nih, apa itu? Kok kayak ular? Bayangan hitam ini jalan kayak ular melilit pohon cemara. Randy mengamatinya. Ya ampun, apa itu? Apa itu? Setelah itu bayangan hitam tadi ini ke atas dan hilang. Randy langsung segera masuk rumah. Setelah masuk rumah, Randy langsung ngomong sama bapak ibunya. Pak, Randy lihat bayangan hitam tadi pak. Melilit pohon cemara yang di pojok itu pak. Masa Tole? Akhirnya bapaknya ini keluar. Ngecek. Gak ada apa-apa Kole. Iya pak.
Tadi Randy lihat, Pak. Dan tadi Randy dihadang sama Yanto, Pak. Hah? Yanto ngadang kamu? Iya, Pak. Dia malah ngancam Randy, Pak. Ini memang kurang ajar yang namanya Yanto, Yuli. Iya, Pak. Dia tadi ngomong kalau macem-macem dia bakalan bisa bunuh Randy, Pak. Randy pun menceritakan kejadian diancam Yanto di tengah jalan. Udah, Le. Ini urusannya Bapak terus, Le. Sampai kapanpun ini urusannya Bapak. Dan pada saat itu ibunya ini ngomong, Pak, mending ke tempat Pak Rois, Pak. Iya, Bu. Habis maghrib nanti Bapak kesana. Nah, saat itu juga Randy pun disuruh mandi dan disuruh sholat sama ibunya. Sholat, Le. Iya, Bu. Nah, setelah itu bapaknya Randy ini menuju ke tempatnya Pak Rois, orang kepercayaannya. Setelah selesai sholat, Randy pun cerita sama ibunya. Cerita mengenai ibunya ini senang mendengar kabar kalau nanti ibu bapak bakal kesana ngomongin pernikahan. Cerita ke ibunya. Ibunya seneng kok, Bu. Cuma memang, Randy juga bingung, Bu. Tiba-tiba kok Randy ini dihadang Yanto ya, Bu. Wes, Le, berdoa. Mudah-mudahan gak kenapa-napa. Lagian bapak ini gak tinggal diam kok, Le. Iya, Bu. Dan alhamdulillah, Le. Ini kamu menjelang wisuda. Ini kantornya bapak kan semakin maju, Le. Mudah-mudahan ini rezekimu, ya, Le. Nanti juga kamu yang akan melanjutkan perusahaannya bapak. Iya, Bu. Alhamdulillah. Randy ikut seneng, Bu. Randy cerita sama ibunya. Nah, singkat cerita, akhirnya ibu bapaknya Randy ini datang juga ke rumahnya Nilam, ya kan? Ini ibunya juga seneng, menanggapinya juga seneng dan ngasih tahu kalau sebentar lagi ini hitungan hari wisudanya Randy selesai, nanti barulah ditentukan hari tanggal pernikahan mereka, gitu kan? Ini seneng nih keluarganya Nilam dan dapat undangan juga ketika nanti menghadiri wisudanya Randy. Singkat cerita, tibalah hari wisudanya Randy. Ini keluarga pada datang, termasuk ibu dan Nilam. Datang ini ngasih selamat kepada Randy. Akhirnya wisuda. Seneng. Randy pun ngomong sama Nilam, udah kan, aku udah wisuda. Ini tinggal berapa hari lagi kita melangsungkan pernikahan. Aku sayang kamu juga, Mas. Wah, pada tepuk tangan. Akhirnya mereka ini pulangnya ini makan bareng segala macam. Setelah selesai makan, ini ke rumah Randy semua. Dan pada saat itu ibunya ini ngomong sama ibunya Nilam, ini nanti kita pernikahan Randy di tanggal sekian. Ya, Bu, ya. Iya, kita nurut aja, kata ibunya Nilam. Setelah selesai obrolan, di sini bapaknya Randy menawarkan, Bu, Nilam, nanti kalau pulang sekalian sama saya mau ke kantor. Nanti saya anterin ibu sama Nilam dulu, baru saya ke kantor, Bu. Oh, apa saya nggak repotin? Enggak, kita seneng kok. Kita kan lagi seneng. Randy ini udah lulus kuliah, kita tenang, ya kan? Iya, terima kasih. Akhirnya bapaknya Randy ini mengantar mereka pulang. Sepanjang perjalanan mereka ini cerita-cerita, ya kan? Sepanjang perjalanan mereka cerita-cerita, bapaknya Randy ini mengantarkan mereka pulang. Dan setelah itu bapaknya Randy ke kantor. Nah, berapa hari kemudian ibunya ini ngomong sama Randy, Ren, ini ibu udah pesan undangan, ibu udah pesan tukang rias, catering segala macam udah. Nah, sekarang kamu ini persiapan untuk diri kamu sendiri sama Nilam, apalagi yang harus dibeli, mending dari sekarang. Karena nanti kalau udah deket-deket hari pernikahan kalian ini sudah tidak boleh keluar-keluar, ngerti kamu? Iya, Bu, kalau gitu nanti siangan dikit saya ke tempat Nilam, Bu. Ya udah, nanti habis sholat duhur kamu ke tempat Nilam. Beli apa kelengkapan kalian mulai dari sekarang. Nggih, Bu. Randy semangat nih. Karena udah lulus kuliah segala macam. Nah, yang belum lulus kuliah ini si Topan. Tapi Topan ini nggak ada kabar ini. Topan di mana ini nggak ada kabar. Kalau Topan ini adik kelas soalnya, ya kan? Randy setelah selesai sholat duhur, Randy ini pamitan sama ibunya. Kebetulan bapaknya sedang di kantor. Randy melaju menaiki motornya menuju ke rumahnya Nilam dengan perasaan yang penuh bahagia. Ini mau belanja barang-barang apa-apa lagi. Mungkin mau beli souvenir atau apa. Atau baju-baju yang memang dibutuhkan gitu kan. Randy pun akhirnya menuju ke rumahnya Nilam. Ternyata memang Nilam udah nungguin. Ayo Nilam, kita belanja apa-apa lagi kebutuhan kita. Iya, aku pamit ibu dulu. Bu, Nilam mau keluar, Bu. Mau persiapan belanja-belanja apa-apa lagi yang nanti disiapkan di pernikahan Nilam, Bu. Iyo, hati-hati ya, Le. Kamu gak makan dulu. Udah, Bu. Randy udah makan, Bu. Nanti tinggal makan di luar aja sama Nilam. Nanti, Bu, saya bungkusin, Bu. Ya udah, hati-hati, Le. Yo, ibu pengen kalian ini segera menikah. Ibu udah pengen ngomong cucu, Le. Semua ketawa kan. Nah, pada saat itu mereka pun langsung meluncur nih ke toko-toko, ya kan. Jauh dari rumah nih mereka.
Ini mereka ke toko-toko, ke ruko-ruko, apa yang mereka inginkan, mereka beli gitu kan. Mereka milih pada hari itu. Nah, setelah barang-barang udah dibeli ya kan, sampai ditaruh di tas ransel juga, ini Randy ngomong, ayo kita makan, ini udah isya. Ini sampai udah isya mereka. Nah, mereka ini makan, cari tempat makan yang dimana mereka sering di situ juga kalau mereka ini kencan. Gitu kan. Ini udah jauh dari rumah. Saat makan-makan, ini Nilam tanya sama Randy, aku boleh ngomong gak? Ya boleh lah. Akankah kamu menjaga aku selamanya? Ya elah, ya iyalah. Aku jagain kamu selamanya lah. Dari kemarin kita banyak rintangan aja, aku gak lepasin kamu kok. Aku tetap bakal jagain kamu. Sampai kapanpun. Ya aku takut aja. Takut gimana? Ya takutnya nanti kamu gak jagain aku lagi. Tetap aku bakal jagain kamu. Boleh gak aku nanya sekali lagi? Boleh, mau nanya apa? Suatu misal, kapanpun kita pulang, kita diambil Tuhan, kita udah disuruh pulang duluan sama Tuhan, apa yang akan kamu lakukan? Kok kamu bilangnya kayak gitu sih? Aneh kamu. Kita aja baru mau menjemput bahagia, kamu malah bilangnya kayak gitu. Ya enggak, aku cuma mastiin aja. Ketika nanti salah satu dari kita ini pulang duluan. Nilam. Kenapa kamu ngomong seperti itu sih? Apa nggak ada pertanyaan lain atau apa? Kita ini mau menjemput bahagia. Bukan soal yang seperti ini, pulang lah, apalah segala macam, ini enggak. Ya aku tahu, aku cuma mau nanya kayak gitu aja kok. Ya kalau salah satu dari kita misalnya nih, aku nggak ada duluan. Ya kamu apa yang kamu lakukan? Ya aku mastiin aja, kalau kamu gimana? Kalau aku misalnya kamu nggak ada duluan. Ya aku nggak akan nikah lagi. Aku nggak akan nikah lagi. Karena orang yang aku cintai, aku sayangnya adalah kamu. Jadi biar nanti di kehidupan selanjutnya, di kehidupan yang abadi, di surga, ini aku biar ketemu kamu. Tanpa aku dengan wanita lain. Udah. Itu yang akan aku lakukan. Yakin kamu gak akan nikah lagi? Iya. Ya udah kalau gitu aku senang dengernya. Ya lagian kamu nanya kayak gitu sih. Aneh. Kita ini sekarang ngobrolinnya. Nanti siapa lagi yang mau diundang. Ya kan? Acaranya gimana? Ngobrolinnya itulah. Jangan yang aneh-aneh kamu. Iya aku tadi cuma pengen nanya aja. Kata Nilam. Ya udah apalagi nih yang mau dibeli. Ini mumpung masih belum malam banget. Ya udah yuk kita ke toko selanjutnya, mungkin ada beberapa yang belum aku beli. Kata Nilam seperti itu. Akhirnya mereka ini jalan-jalan lagi nih, melanjutkan perjalanan, beli apa-apa lagi. Nah mereka ke toko-toko lagi. Tapi sepanjang perjalanan menuju ke toko-toko, ini tiba-tiba muka Nilam ini pucat. Nilam, ini kita lagi milih-milih nih. Ini ada kain ini buat dekorasi rumah atau gimana. Kamu kenapa kok mukanya pucat? Nilam, gak apa-apa. Gak tahu aku kok tiba-tiba pusing ya. Nah, ini kamu kecapean. Kamu duduk dulu, biar aku yang milih, ya. Kamu milih dulu aja ya. Gak tahu aku tiba-tiba pusing. Nilam tiba-tiba pusing. Ada apa ini dengan Nilam? Ini setelah beberapa barang dibeli gitu kan ya. Ini Randy mempertanyakan, kamu kenapa? Aku kok mual. Aku pengen muntah. Ya udah ke depan. Akhirnya ke parkiran dan Nilam ini muntah. Nilam muntah lagi. Dan kali ini muntahan Nilam ini disertai darah. Nilam, kamu kenapa? Kita mending ke klinik. Kita ke klinik dulu. Nggak usah. Bentar. Kenapa aku muntah darah lagi ya? Panik lah Randy panik. Udah, mending kita cari dokter terdekat ya. Nggak usah sebentar. Enggak, aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus ke dokter. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Nggak apa-apa mas. Udah, ayo kita ke dokter. Dipaksa sama Randy. Akhirnya mereka berdua ke dokter. Nyari dokter ya kan. Terus Nilam ini diperiksa sama dokter. Dan anehnya kata dokter nggak kenapa-napa. Ini kecapean saja mbak. Mbaknya ini terlalu capek. Dan ini obatnya diminum. Udah makan kan? Kalau udah makan nanti langsung diminum aja obatnya. Iya dok. Terima kasih dok. Ya udah. Ini istirahat dulu sebentar ya. Jangan langsung pulang. Jangan langsung ngendarin motor dulu ya. Akhirnya mereka duduk-duduk di teras tempat dokter tersebut. Udah Nilam, aku gak langsung jalan nih. Biar kamu enakan dulu. Karena perjalanan kita ke rumah ini masih jauh. Ya? Iya mas, aku kenapa ya? Tapi kata dokter kok aku gak kenapa-napa. Sedangkan aku ngerasain pusing, mual. Ya udah, makanya ini obatnya diminum dulu. Diminumlah. Minumnya aja ini di depan rumah dokter itu ada teras di situ. Nah setelah minum obat ini udah agak mendingan. Mualnya mulai hilang. Randy ini sampai sempat bercanda di sini. Nilam. Orang kita belum nikah. Aku belum ngapa-ngapain kamu, kok kamu udah mual-mual gimana sih? Ih, kamu ini loh, ngomongin apa toh? Ya enggak, canda aja, canda. Itu, biar kamu gak tegang gitu ya. Kamu ini harus cepet sembuh. Aku gak mau kenapa-napa sama kamu. Tahu gak? Aku sayang kamu.
Aku bakal jagain kamu. Buktinya sekarang. Ya, iya. Singkat cerita, ini karena di situ nggak bisa langsung pulang, langsung ke tempat dokter dulu kan. Dia berhenti di situ dulu, gitu kan, istirahat di situ dulu. Beberapa jam kemudian mereka ini baru melanjutkan perjalanan pulang. Nilam, ini dokternya lagian udah mau tutup. Kita jalan, ini udah jam 11 malam, kita harus pulang. Bisa-bisa sampai jam rumah ini jam 1. Nanti kalau kita terus-terusan di sini. Ya udah yuk, udah nggak apa-apa kan? Iya udah nggak apa-apa kok aku. Nilam pun akhirnya bonceng. Diikat-ikat nih barang-barang yang dibeli ini sampai diikat-ikat di motor. Ada tas ransel juga, ada pakaian pengantin juga, lengkap ini. Udah dibawa nih sama Nilam. Randy ini di depan bawa motor, ya kan? Jalanlah mereka pulang. Pelan-pelan Ren, pelan-pelan aja Ren. Iya, Randy pelan-pelan. Mereka ini jalan. Setelah itu mereka ini kayak mau masuk lewat ke perkampungan kayak gitu. Tapi masih panjang nih kampungnya ini, masih agak lamaan gitu kan ya. Ini mereka ini mau melintasi rel. Nah kebetulan pada saat itu gelap gulita. Randy ini terus melaju. Karena khawatir kenapa-napa dan kondisi ini sepi. Ini Randy agak mengencangkan motor. Jalannya ini Randy agak sedikit ngebut. Nilam, pegangan aku. Pegangan, ini agak sepi jalanan. Aku mau cepet. Iya, aku juga takut. Nilam pun ngomong seperti itu. Akhirnya mereka melaju kenceng nih. Udah deket sama rel kereta api nih. Ini mungkin kurang 5 meter dari rel kereta, ya kan? Ini gak ada palang pintunya, gak kayak sekarang ini setiap ada penyeberangan atau apa, ada palang pintunya kan. Pada tahun itu, ini gak ada palang pintunya. Ini dijaga baru kalau pas siang-siang. Ini pun pakai bambu, ya kan? Nah ini pas seberangan itu, di seberangan itu nggak ada yang jaga. Randy ini kenceng. Ini kurang 5 meter. Tiba-tiba ada sebuah benda keras yang menabrak ban motor Randy. Randy kaget. Jeblak. Ini tiba-tiba motor terjungkal. Buak. Ini Randy sampai terpental. Begitu juga dengan Nilam. Nah saat Randy terpental, ini kepala Randy ini kayak membentur sesuatu apa yang keras. Buak. Ini tiba-tiba Randy pingsan. Randy pingsan, tiba-tiba tidak melihat apa-apa, langsung gelap. Boom! Karena penerangan nggak ada di situ. Ini ban motor Randy ngehajar sesuatu hal yang keras gitu ya kan, benda yang keras dan mengakibatkan mereka ini terjungkal. Motor aja sampai muter, saking kencengnya Randy, kenceng nabrak benda terus jungkal. Saat itu Randy terbangun. Saat Randy terbangun, tiba-tiba ini Randy sudah berada di rumah sakit. Kiri kanannya udah ada ibu dan bapaknya. Bu, nak, kamu sudah siuman, nak? Iya, Bu. Ya ampun, pusing banget, Bu. Kepala Randy pusing, Bu. Ini Randy di mana, Bu? Kamu di rumah sakit, nak. Kamu kecelakaan. Nilam di mana, Bu? Bu, Nilam di mana? Ibunya ini diem. Bapaknya juga diem, Pak. Nilam di mana? Nak. Bu, mana ini, Bu? Di mana Nilam, Bu? Ampun pusing banget kepalaku, Bu. Bu, Nilam ini di mana, Bu? Nilam di mana? Kenapa aku tiba-tiba di rumah sakit, Bu? Ayo ibu ngomong, Nilam di mana, Bu? Semalam aku ini boncengan sama Nilam dan memang aku terjatuh dan aku nggak ngerti lagi. Nah, Nilam itu meninggal, nak, tergilas kereta api. Apa, Bu? Nilam meninggal. Nilam. Bu, Nilam. Gak mungkin, Bu. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin, Pak. Iya, Le. Menurut penuturan warga yang menyelamatkan kamu, ini melihat kronologinya ini kacau, Le. Nilam ini tergilas kereta api, Le. Bu, gak mungkin, Pak. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin, Pak. Ini di mana, Bu Nilam? Bu Nilam sekarang di mana? Le, Nilam sudah dimakamkan, Le. Badan Nilam itu hancur. Boom. Ya ampun, Bu. Kok bisa kayak gini, Bu? Kenapa nih, Bu? Gak mungkin, Bu. Iya, Le. Dimakamkan kapan, Bu? Udah dari kemarin. Kamu itu mengalami benturan keras, Le. Kamu pingsan udah 2 hari. Nilam sudah dimakamkan dari kemarin, Le. Boom. Bagai disambar petir, Randy. Ini mau menikah. Perjuangannya ini panjang. Lika-likunya banyak sekali. Dan pada saat mendekati hari H, ini justru malah terjadi kecelakaan. Yang mengakibatkan Nilam ini meninggal. Tergilas kereta api. Saat kecelakaan terpental itu tadi. Bayangin coba, kita udah mau menikah, tiba-tiba terjadinya seperti itu. Amit-amit ya kan. Ini dialamin sama Randy dan Nilam. Randy ini sangat terpukul. Impian untuk menikahi Nilam ini musnah. Ibu dan bapaknya ini menguatkan Randy. Untung Tuhan masih menyelamatkanmu. Bu, pantas saja pada malam itu Nilam tanya ini yang gak jelas-jelas, Bu, soal kematian-kematian. Nanti kalau
salah satu dari kita nggak ada, kamu bakal gimana? Nilam tanya-tanya yang seperti itu, Bu. Ya ampun Nilam. Ditinggal orang yang dia cintai. Singkat cerita, ini di sisi lain ibunya Nilam, ini kondisinya lebih parah. Ya, kondisinya ibunya Nilam ini kayak bener-bener udah gak punya siapa-siapa. Dia hanya punya Nilam, kini Nilam udah meninggal. Ini bener-bener hanya bengong, nangis, meratapi kesedihan terus-menerus. Dan pada akhirnya berapa hari kemudian ini Randy datang ke rumah ibunya. Randy memeluk ibunya, Bu, maafin Randy, Bu, ini semua gara-gara Randy kayak gini. Ibunya hanya terdiam. Tahu nak, ibunya sedih. Dan pada saat itu Randy tanya di mana makam Nilam, Bu. Randy pengen ketemu makam Nilam, Bu. Akhirnya ditunjukkanlah. Ada tetangga yang nganter Randy ini ke makamnya Nilam. Randy nangis di makamnya Nilam. Sampai tetangganya Nilam ini ngomong, Mas jangan nangis kayak gitu Mas. Yang ada malah Mbak Nilam sedih di sana Mas. Randy menangisi makam Nilam yang ternyata udah dari kemarin-kemarin dimakamin. Randy gak ngerti. Randy ini pingsan sampai 2 hari karena ada benturan keras di kepalanya. Yang membuat Randy ini pingsan lama. Dan saat itu karena Randy ini gak mau ninggalin makamnya Nilam, ini tetangganya bilang, yaudah Mas saya pamit dulu Mas. Ya Mas makasih. Randy terus nangis di makamnya Nilam. Kepala Randy ini sampai ditempelin di tanah makamnya Nilam. Saat Randy menaruh kepalanya di makam itu tadi, ya kan? Ini pandangan Randy tiba-tiba, ini secara lurus, tiba-tiba Randy melihat di ujung makam, ya kan? Di ujung pelataran makam, tiba-tiba Randy melihat Nilam dengan menggunakan gaun pengantin yang sudah ia pesan. Hah? Nilam, tapi bayangan itu langsung hilang. Dan pada saat itu dengan jelas Randy melihat Nilam itu menangis. Nilam menangis. Ini siang hari loh. Nilam. Randy meratapi kesedihannya. Kehilangan orang yang ia cintai. Nah, pada saat itu Randy balik lagi ke tempat ibunya. Karena masih ada pengajian kan selama 7 hari gitu kan. Ini Randy di situ ngikut pengajian sampai malam. Nah, kurang lebih habis isya jam 8:30 Randy pun pamit sama ibunya. Bu, Randy pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati. Pandangan ibunya udah kosong. Pandangan ibunya Nilam udah kosong. Keluarga yang sederhana, gak punya bergelimang harta yang mewah, hanya punya putri, yaitu adalah Nilam. Dan kini Nilam udah gak ada. Gimana rasa sedihnya? Dalam sekali kan. Setelah itu Randy pun berpamitan. Randy pun pulang. Ini jam 8:30 malam kurang lebih. Randy pun lekas jalan, ya kan? Nah, di tengah persawahan yang saya bilang tadi gitu kan ya, di rumahnya Nilam ini kan harus melewati sawah-sawah panjang dulu kan. Di tengah sawah tiba-tiba ini ada gerombolan orang. Randy melihat, Randy pun disuruh berhenti. Berhenti. Randy kaget, ternyata itu rombongannya Yanto. Randy pun mematikan motor. Iya Mas, ada apa Mas? Enggak, saya cuma mau ikut ngucapin bela sungkawa atas kematiannya Nilam. Jadi kan imbas kan. Kamu gak dapet Nilam, begitu juga aku. Oh iya Mas, saya mau langsung permisi dulu. Bentar, aku ngomong belum selesai. Kamu selalu seperti itu. Ini akibatnya. Orang yang berurusan dengan Yanto, ini akibatnya kayak gini nih. Ya, Yanto ini gampang, dengan berbuat apapun Yanto bisa. Apalagi Bapak Yanto, Pak Benny. Ya, siapa yang gak kenal sama bapaknya saya? Dulu memang saya ini hidup susah. Tapi sekarang orang pada mengakui kalau Yanto sekarang bisa jadi penguasa di daerah sini. Nah, sekarang gimana? Impas kan? Mau ngucapin bela sungkawa aja. Dah, ayo cabut teman-teman. Akhirnya Yanto ngajak cabut teman-temannya. Randy kesel sama Yanto. Ini kok Yanto bisa seperti ini? Dia kok seenak hati? Kok ngomong seperti itu? Ada apa ini? Randy melihat Yanto. Kepulangannya Yanto ini, dia ini sambil nyanyi-nyanyi. Kepulangan mereka jalan meninggalkan Randy ini sambil nyanyi-nyanyi. Pada ketawa-ketawa rombongannya Yanto ini. Randy kesel dan pada saat itu Randy langsung melaju motornya. Dia berniat untuk pulang. Singkat cerita, ya kan, sesampainya di rumah, Randy pun cerita sama bapak ibunya bahwa besok malam gantian ibu bapaknya juga bakalan ke sana. Iya, kamu udah nyampein tole, nanti besok malam kita yang ke sana bareng. Iya Pak, aneh aja Pak. Tadi Yanto kembali ngadang saya Pak. Dan dia kayak bener-bener kayak ngehina saya Pak.
Udah Le. Kalau urusan itu masih terus, ini Pak Rois tidak akan tinggal diam Le. Yang penting dia tidak ngapa-ngapain kamu kan? Enggak sih Pak, cuma aneh aja sih Pak. Dia ini sok-sokan yang gimana. Udah, sekarang kamu sholat. Kamu belum sholat kan? Pasti kamu belum sholat. Bisa kamu sholat, berdoa. Doain Nilam. Iya Pak. Ibunya Nilam itu sedih banget Pak. Iya, Bapak ngerti. Aku ngerasa bersalah Pak. Le, bukan salah kamu. Memang kayak gitu kondisinya. Namanya juga kecelakaan. Kamu kalau terus mempersalahkan dirimu terus, yo akan ngerasa bersalah terus. Sekarang sholat. Dah, kalau belum makan. Iya Pak. Randy pun makan. Randy setelah makan, ini Randy sholat. Sholat, di situ Randy berdoa menangis. Ya ampun kok seperti ini terus. Penyesalan terus menerus. Yang tadinya udah ngebayang cepet-cepet wisuda, terus nikah segala macam, kini udah hancur, hilang. Pada malam harinya, ini menjelang tidur, Randy ini gak bisa tidur. Dia gitu gelisah. Dia ini miring ke kanan, miring ke kiri, bangkit lagi, duduk, bangkit lagi, duduk. Yang biasanya Randy gak ngerokok ini jadi pengen ngerokok. Dia ngambil rokok bapaknya, dia bakar rokok, dia gak bisa. Dia jadi kayak orang stres Randy ini. Kok bisa kayak gini? Sambil nangis. Ibunya masuk ke kamar. Belum tidur kamu ngerokok. Ya Bu, pusing kepala Randy Bu. Udahlah, matiin rokoknya. Tidur. Ingat kesehatan kamu juga. Iya Bu. Pusing aku Bu. Aku pusing banget. Kenapa seperti ini ya Bu? Yo wes. Istirahat. Kamu masih ada mimpi lagi. Kamu bakal lanjutin pekerjaan Bapak. Di kantor Bapak itu butuh kamu. Nanti bakal ada penggantinya kok Le. Bapaknya Randy juga masuk ke kamar juga. Iya Le. Bener apa yang dikatakan Ibu Le. Istirahat. Iya Bu. Terus akhirnya bapak ibunya ini meninggalkan Randy. Randy menutup pintunya. Kembali Randy ngerokok lagi udah. Pusing banget Randy kepalanya. Setelah itu rokok pun dimatikan. Rokok dimatikan, gak tahu kenapa tiba-tiba Randy ini tertidur. Randy tertidur. Pada saat itu Randy bermimpi. Ini kejadiannya sebelum Randy kecelakaan. Jadi mimpinya Randy ini kebawa lagi nih di situasi di mana Randy sebelum kecelakaan. Dengan jelas di situ motor melaju dan tiba-tiba kayak ada benda yang dadakan ini menghadang Randy. Benda itu keras dan menabrak motor Randy. Seolah ini benda ini benar-benar yang awalnya Randy ini lihat jalanan kosong. Ini benda ini kayak sengaja ditaruh dengan dadakan gitu kan. Kayak ini seolah-olah kecelakaannya Randy kayak udah diatur sama seseorang. Jadi benda itu kayak tiba-tiba ada gitu. Berarti kan di situ kayak ada orang lain. Ini ada apa sebenarnya? Dan saat motor Randy ini terjatuh, ini memang kepala Randy ini membentur suatu benda yang tajam. Randy di situ mimpi jelas banget. Justru malah lebih jelas di situ. Ini kayak ada benda tajam. Ini mengenai kepala Randy. Bang! Randy pun terbangun. Ini aku mimpi tapi kenapa harus runtutan kecelakaanku? Dan sepertinya ini kecelakaan ini kayak udah direncanakan sama seseorang. Aku lihat di jalanan awalnya kosong dan tiba-tiba ini kayak ada benda yang langsung dihadapkan ke motorku. Ini yang membuat motorku terjungkal. Ini kecelakaannya Randy ini siapa yang buat nih? Apakah murni kecelakaan? Atau memang kecelakaan ini ada yang menyusunnya? Ada yang merancangnya? Di sini Randy nyari tahu. Ini apa yang terjadi dengan mimpinya? Seperti apa kelanjutannya? Jangan kemana-mana ya. Nonton terus di part selanjutnya. Kita akan datang lagi di tayangan selanjutnya mengungkap ini sebenarnya kematian Nilam bagaimana. Apakah ada yang menyusun atau bagaimana? Ataukah murni kecelakaan atau bagaimana? Kita lanjut di part selanjutnya. Di part keempat. Ya, oke. Ceritanya ini masih panjang. Cuma kalau saya bablasin terus menerus saya capek banget. Nanti harus tayang juga di Yoska Official juga saya gitu kan ya. Jadi harus syuting lagi. Akhirnya sampai di situ nih. Kayak ada petanda. Ini siapa pelakunya atau memang kecelakaan murni ya. Monggo silahkan komen di bawah ini cerita ini bagaimana menurut kalian ya. Tetap lanjutin ke part 4 ya. Oke, itulah ceritanya Mas Randy dan mohon bersabar ya, nanti ada tayangan lagi. Dan buat teman-teman nih ya yang ceritanya udah kita bacain, kita bawain, saya ucapkan terima kasih, dari tim juga mengucapkan terima kasih. Cerita-cerita kalian sudah kita bawain. Dan yang ceritanya belum dibawakan, mohon bersabar, coba dicek lagi karena banyak puluhan cerita masuk ya kan, tapi di sini masih ngacau bahasa-bahasanya, ketik-ketikannya. Nah, caranya gimana sih Mas? Biar kita ini ngirimnya bisa dipahami Mas Dodo, terus dipahamin sama tim. Ini gimana sih Mas cara ngirimnya? Nah, caranya seperti ini, pelan-pelan ya. Ini jangan di next di bagian ini karena ini sebuah informasi juga ya.
Coba lihat ke layar. Nah, ini ditulis dengan jelas. Dari kota mana, namanya siapa ya. Ceritanya ini judulnya apa, misalkan kok ini judulnya mengenai ini kehidupan Mas, berarti nanti ditaruh di Yoskai. Tapi kalau kisah misteri atau apa bisa ditaruh di sini, di Raw. Ini tempatnya kisah-kisah misteri. Awalnya bagaimana? Ditulis per paragraf atau per kalimat. Nih, kayak gini nih. Ditulis per paragraf, per kalimat. Dengan seperti ini, ya, lihat ke layar. Ini saya menghafalnya mudah. Dengan tim ini saya ngapalinnya mudah. Konfliknya apa lagi, terus berhubungannya dengan apa lagi, terus apa misalnya kayak kena santetnya ini apa, terus dengan gimana segala macam, penanggulangannya gimana, hingga pada akhirnya bagaimana. Ini ditulis per paragraf. Dengan seperti ini saya akan mudah menghafal gitu. Nah, kirimnya kemana Mas? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor handphone saya. Nih, nomornya ditulis pelan-pelan nih. Yang belum nge-save nomor saya nih. 0858 704 33336. Saya ulang ya. 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Ya. Dan jangan lupa nonton terus tayangan Raw, karena tanpa kalian nonton saya ini nggak semangat dalam bercerita. Terima kasih. Saya ini mengucapkan banyak terima kasih. Rasa terima kasih saya ini benar-benar apa ya? Nggak bisa diungkapkan. Kalau ada kata-kata yang lebih dari terima kasih mungkin udah saya ucapkan ya. Ini tanpa kalian, support kalian, Raw ini nggak bisa jalan seperti ini. Itu tim saya atau apa tambah semangat ketika kalian ini komen, absen segala macam gitu. Nah, saya ini pengen absen dari kota-kota mana. Kemarin ada yang WA Mas, minimal sebutin kota-kota kita dong. Oke, ya. Ini saya akan absen kota-kota kalian. Saya mau absen kota-kota kalian ya kan, karena dari kemarin WA Mas, ucapin Mas, kampung saya Mas, kota saya Mas, nama kota saya lah Mas minimal, walaupun nggak bisa kebaca satu persatu di kolom komentar. Oke, nih yang pertama dari Aceh ya, dari Aceh, terus Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Jogja, Gorontalo, Jakarta. Halo Jakarta, apa kabar Jakarta? Jambi, Bandung, Bekasi, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya. Terus mana lagi nih? Tangerang, Serang, Cilegon, Pangkal Pinang. Halo Pangkal Pinang, Denpasar, Sabang, Lok Sumawe, Langsa. Terus mana nih? Ada di Semarang, Surakarta, Tegal, Batu, Blitar, Kediri, Madiun. Wah, Madiun, Blitar. Terus Malang, Mojokerto, Pasuruan, Purbolinggo, Surabaya, Pontianak, Singkawang, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, Bontang. Ada yang dari Bontang ya. Ada dari Bontang ya, Kalimantan ya. Saya pernah ke Bontang ya. Nusantara, Kalimantan, Tarakan, Batam, Tanjung Pinang, Metro, Ternate, Ambon, Tual, Bima. Ada yang di Bima. Apa kabar yang ada di Bima? Terus Mataram, Kupang, Sorong, Jayapura. Ada yang di Papua, Jayapura. Wah, ini Papua. Apa kabar Papua ya? Maluku dan Papua ya. Ada di Dumai, ada di Riau, ada di Makassar, ada di Palopo juga. Palopo apa kabarnya? Saya pernah manggung juga di Palopo, di Sulawesi, ya kan? Terus ada di Bau-Bau, ada di Kendari, ada di Bitung, ada di Manado, ada di Tomohon, Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Pariaman, ada di Payakumbuh. Payakumbuh daerah mana? Sumatera ya. Terus Pagar Alam, ada di Palembang, Binjai, terus Medan, Sibolga, Tebing Tinggi. Dan masih banyak lainnya ini, masih banyak. Dan yang ada di luar negeri ya, yang ada di luar negeri banyak banget. Ini yang luar negeri besok lagi absen ya. Ini masih banyak banget di sini ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke kalian lah saudaraku. Amin ya Allah. Ini saya berdoa ini mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo selalu diberi kemudahan dalam melakukan apapun. Amin. Selalu dilancarkan usahanya. Amin. Selalu panjang umur, sehat selalu. Amin. Ya kan, yang belum jodoh didekatkan jodohnya. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton part selanjutnya. Mereka di antara kita. Ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita.
kisah misteri ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif tinggalkan